Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini sangat terkenal ketika ada satu pertandingan tinju antara Evander Holyfield melawan Mike Tyson. Dan kita tahu pada masa itu Mike Tyson adalah sosok yang sangat perkasa di kelas berat tinju dunia. Dan rasa-rasanya nggak ada orang yang bisa mengalahkan Mike Tyson dalam masa kejayaannya. Dan penantangnya adalah Holyfield, orang yang tentu dianggap sebelah mata oleh para penggemar, terutama para pecinta Mike Tyson, dan Holyfield jadi sesuatu ya paling nanti satu ronde selesai, kira-kira begitu. Nah, dalam perjalanannya ternyata dia bertahan melewati ronde yang mengerikan itu dan kemudian melewati tahapan berikutnya, ronde berikutnya, dan sepertinya Mike Tyson frustasi dengan situasi itu dan terjadi pelanggaran, dan kemudian ujung ceritanya Holyfield menang dalam pertandingan yang spektakuler itu. Dan tulisan Filipi 4 ayat 13 itu tertulis di bajunya dia, dan itu membuat seluruh dunia menjadi terhisap dengan satu ayat, dan orang Kristen sangat paham dengan itu karena kalimatnya sangat luar biasa. Tetapi segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dan rasanya kemudian ini dipakai sebagai dasar bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan, kekuatan kepada Holyfield mengalahkan Mike Tyson dalam pertandingan tinju dunia pada waktu itu. Dan seperti kayak mantra gitu ya, ayat yang memberikan kekuatan batin karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang berikan kekuatan untuk mengalahkan musuh gitu. Nah, baik-baik saja sih kita belajar dengan spiritnya Holyfield, dan itu sesuatu yang baik gitu ya, untuk memberikan diri kita kekuatan atas firman Tuhan. Nah, kita juga perlu lihat yang lain. Bagaimana teks ini sebenarnya bicara dari Rasul Paulus langsung, seperti apa yang dia rasakan sehingga muncul kalimat segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Itu ada di kondisinya, ada di ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Sebab segala hal dapat kutanggung dalam Dia, dan seterusnya. Artinya bahwa segala sesuatu yang dapat kutanggung dalam Dia adalah soal kondisi Rasul Paulus mengalami masa yang baik, masa yang kenyang, masa yang lapar, masa yang baik, masa yang susah. Semua dapat dilewati, semua dapat dijalani karena kekuatan dari Tuhan. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Bukan soal kita bermusuhan atau berhadapan dengan siapa, tetapi bahwa hidup kita sendiri itu ada waktunya baik, ada waktunya buruk, ada waktunya sehat, ada waktunya sakit, ada waktunya berkelimpahan, ada waktunya berkekurangan. Dan semua itu terjadi seperti gelombang yang melelahkan hidup kita. Tetapi penting,
kekuatan Tuhan menolong kita untuk melewati alur jalan hidup yang bisa saja penuh dengan gelombang dan kejutan-kejutan. Semoga kita menghayati ayat ini sebagai sumber kekuatan kita, bukan menghadapi musuh, tetapi menguatkan kita melewati semua gelombang hidup dalam rupa, warna, dan macamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan terus menguatkan setiap sahabat melewati berbagai macam keadaan hidup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.